Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini ayat kita terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya memberi judul renungan malam hari ini adalah Tuhan dalam rumah tangga. Di ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata rumah di ayat ini sebenarnya mengarah kepada keluarga. Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, sia-sia kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Ayat ini menggambarkan tentang seorang kepala keluarga yang mengusahakan atau bekerja untuk keluarganya. Di bagian yang selanjutnya, alasan kedua kenapa kata rumah ini lebih tepat disematkan untuk sebuah keluarga. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi alasan yang kedua, kenapa kata rumah di ayat yang pertama lebih mengarah kepada keluarga, karena ada kata anak-anak atau ada keturunan di sana. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menurut perjanjian baru, kata rumah itu oikos itu mengandung arti bahwa bukan saja sebagai sebuah tempat tinggal, tetapi tempat berkumpul sebagai atau terjadinya persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah kepala, Tuhan adalah Tuhan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan pencipta keluarga. Kita percaya bahwa Ia adalah inisiator, pencipta segala yang ada, termasuk di dalamnya adalah rumah tangga. Bahkan Alkitab menyebut, Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga atau rumah tangga adalah lembaga pertama yang diciptakan olehnya. Bahkan sebelum jauh gereja ada. Bukankah ini sesuatu yang mengagumkan, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana tidak? Keluarga yang akan pada akhirnya membentuk komunitas. Selama keluarga sehat, komunitas menjadi sehat. Selama keluarga dan komunitas menjadi sehat, sebuah bangsa juga akan menjadi sehat. Jadi dampak yang kecil itu, sesuatu yang kecil bernama rumah tangga yang sering kali dianggap kecil, bisa berdampak besar sampai ke sebuah negara atau bangsa. Kejadian di pasal yang kedua ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam keadaan satu daging, Bapak Ibu Saudara, satu tubuh, suami dan istri berada di bawah otoritas pencipta mereka. Penyatuan antar pribadi ini memang bukan berarti lalu meleburkan pribadi yang satu dengan yang lainnya lalu melebur menjadi satu pribadi. Tidak, ini bukan bicara tentang peleburan pribadi. Masing-masing pribadi tetap menjadi sebuah pribadi yang unik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang semakin menarik? Allah menyatukan pribadi-pribadi yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Pria dan wanita dengan segala keunikan, kekhasannya masing-masing. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, satu-satunya cara ketika keluarga hendak bersatu dalam segala situasi dan dalam keadaan apapun juga, mereka harus menjadi keluarga yang bersujud bersama untuk tunduk kepada pencipta dan berjalan bersama-sama sang pencipta, seperti awal keluarga Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara, ketundukan mutlak di bawah kaki salib Kristus untuk bertumbuh dan mengandalkan Dia dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu sangat mutlak diperlukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya keluarga dapat melihat bagaimana anak-anak bertumbuh melalui dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh seorang ayah dan ibu yang diciptakan oleh Allah, yang disatukan dalam pernikahan dan di dalam keluarga. Dan terutama karena Allah menciptakan mereka harus tunduk dan terus berjalan bersamanya. Yang kedua, Tuhan dalam rumah tangga. Lebih daripada itu, yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pemilik keluarga. Mari kita perhatikan frasa, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, bahwa orang, manusia dapat membangun rumah tangganya sendiri tanpa keterlibatan Tuhan sama sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai pencipta, Allah adalah pembangun rumah tangga yang sempurna. Dia bukan hanya pencipta rumah tangga, tetapi dia adalah pemilik dari rumah tangga itu. Dia tahu siapa, dan dengan seperti sangat-sangat detail tentang kita, bahkan melebihi apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri dan apa yang paling kita anggap baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sadar bahwa saya adalah seorang yang tidak bisa membangun sebuah rumah. Ketika saya mungkin akan membangun sebuah rumah, buat saya, karena kesadaran saya akan keterbatasan saya membangun rumah, saya lebih baik untuk membayar kontraktor atau insinyur atau arsitek dan lainnya. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika saya meminta pertolongan kepada mereka yang ahli bangunan, saya akan meyakini bahwa rumah yang akan ditinggali nanti oleh saya dan keluarga adalah rumah yang kokoh, rumah yang kuat, rumah yang dihitung dengan detail, rumah yang dibangun dengan bahan-bahan terbaik, karena didesain oleh orang-orang yang ahli untuk membangun rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit berbeda dengan seorang kontraktor atau seorang arsitek atau seorang desainer rumah yang bisa kita sewa atau kita bayar, kemudian ketika dia sudah membangun rumah kita, lalu dia sudah bisa pergi begitu saja. Berbeda dengan itu, Allah bukan saja desainer, Allah adalah pencipta, Allah adalah mengerti dengan detail bahan-bahan yang harus diperlukan, yang terbaik untuk membangun sebuah rumah tangga. Dia adalah pemilik, dia adalah pengelola, dia adalah juga Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh akan memberkati dan memimpin keluarga. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang yang tidak mengerti tentang bangunan rumah tangga itu harus sungguh-sungguh mengerti bahwa saya tidak boleh mengambil alih kepemilikan dan mengelolanya di luar daripada pemilik aslinya, yaitu Allah. Repotnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak persoalan dalam rumah tangga. Ketika masalah terjadi semakin besar, baru rumah tangga itu diserahkan kembali kepada Allah. Tidak ada yang salah dengan itu, dan itu sesuatu yang cara yang terbaik. Ketika rumah tangga yang di ayat pertama dianggap sia-sia, buat kita semua di dalam Kristus ada pemulihan. Ada sesuatu yang mungkin dibangun dengan dalam kesia-siaan karena di luar daripada Kristus. Tetapi di dalam Kristus, ketika rumah tangga itu bersama-sama tunduk kepada pencipta mereka dan mengerti bahwa rumah tangga adalah miliknya Tuhan, ada dan pasti ada pemulihan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat untuk itu. Tetapi seperti ungkapan misalnya, ketika seseorang memberi dukungan kepada orang lain, orang itu berkata, serahkan semua bebanmu kepada Yesus. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika kita menyadari, atau semua kita yang di saat ini baru memulai sebuah rumah tangga, mengapa tidak sedari awal membiarkan sang pemilik, sang pencipta itu memimpin rumah tangga kita? Kalau tidak mau rumah tangga kita berakhir sesuatu yang sepertinya sia-sia, mari biarkan dia memimpin rumah tangga saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi biarkan sang pemilik, sang pencipta rumah tangga berkarya sejak awal dalam rumah tangga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya keluarga yang ideal tidak dibangun dalam sehari, tidak dibangun dengan sekejap, tetapi ketika kita menyadari bahwa Allah adalah pemilik dan pencipta rumah tangga kita, kita bukan memiliki rumah tangga yang sia-sia. Rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang dibangun, rumah tangga yang kuat dan kokoh. Apapun badai, apapun yang menerjang, angin yang besar, kita percaya pencipta kita, pemilik hidup dan rumah tangga kita adalah pribadi yang sudah membangun secara luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Di dalam Mazmur 127 ini kami mengerti bahwa Engkau adalah pencipta rumah tangga dan pemilik rumah tangga, setiap rumah tangga, bahkan pribadi kami. Karenanya Tuhan, di antara setiap kami,
memiliki kehidupan rumah tangga yang mengalami persoalan pergumulan, dan kami menganggapnya sia-sia berumah tangga. Tetapi di dalam Kristus ada pemulihan, ada jamahan Tuhan yang boleh mengampuni, boleh memulihkan, dan kami menyadari bahwa hidup rumah tangga kami adalah milik Tuhan. Oleh karenanya, kami rindu Engkau memimpin rumah tangga setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.